Baik, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kalau kita cek di jam, maka jamnya sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Itu artinya kita akan memulai malam doa kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema Pride atau kesombongan yang akan dipimpin oleh Ratu Eva Kristiani. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Eva, dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan memulai malam doa jelang Pentakosta pada hari ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh dari Pak Sam. Silakan Pak Sam. Lagu temanya Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku menandang penebus salib. Aku berserah kepada Rajaku, ingin kehendakmu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku, dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku, dan merasa perhentiannya. Baik, sebelum kita membaca renungan pada malam doa jelang Pentakosta yang kedua ini, kita siapkan dulu Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 31. 1 Korintus 1 ayat 31. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam ini kami boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam malam doa jelang Pentakosta. Biarlah setiap kami bersuka cita dan menantikan turunnya Roh Kudus kepada setiap kami, Tuhan, untuk kami belajar melihat betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami juga belajar melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, sehingga kami dapat mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan dan renungan singkat pada malam ini, sehingga semuanya menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah terlihat layarnya? Masuk, Ci. Bisa Terlihat, Masuk ya? Ci. Terlihat ya, baik. Kita akan baca dari Sudah 1 Korintus terlihat. 1
Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tema kita hari ini adalah kesombongan atau pride. Itu adalah bagian dari Seven Deadly Sins yang akan dibahas dalam malam doa jelang Pentakosta, mulai dari kemarin sampai nanti tanggal 18. Bapak Ibu, ada yang ingat dengan jargon semua mata tertuju padamu? Ada yang ingat? Jargon apa itu? Semua mata tertuju padamu. Ada yang ingat? Miss Indonesia kayaknya ya. Iya, Miss Indonesia, betul. Putri Indonesia tepatnya. Ya, setiap kita pada dasarnya senang bila mendapat perhatian atau diperhatikan dengan porsinya masing-masing. Di Miss Indonesia itu ketika dikatakan semua mata tertuju padamu, tentu tidak dengan cuma-cuma. Harus ada syaratnya, yaitu 3B, yaitu brain atau kepandaian, dan keduanya beauty atau kecantikan. Tapi itu tidak hanya cukup saja, harus ada juga behavior atau perilaku yang baik atau yang menjadi teladan. Dikatakan tadi bahwa setiap kita pasti ya senang bila mendapat perhatian, tapi dengan porsinya sendiri-sendiri. Tidak semua orang senang diperhatikan terus-menerus. Tidak semua orang juga senang bila setiap tindakannya atau segala sesuatunya diperhatikan oleh orang lain. Ya, misalnya dalam keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik, rasanya senang ya kalau misalnya suami atau istri memuji kita gitu ya. Rasanya senang kalau anak-anak memperhatikan orang tuanya atau orang tua juga memperhatikan anak-anaknya. Ya, rasanya kalau kita tidak diperhatikan seperti sayur kurang garam gitu ya, tidak ada rasa. Ya, tapi kalau berlebihan, kalau kita diperhatikan berlebihan, kalau kita ingin terus diperhatikan, apa-apa harus kita duluan, maka seperti sayur yang kelebihan rasa, yang akhirnya tidak bisa dimakan, atau orang yang mencicipinya tidak mendapatkan atau tidak bisa menikmati apa yang dirasakan dari sayur itu. Bagaimana Bapak, Ibu, dan adik-adik saudara sekalian ketika semua keperhatian itu terasa berlebihan? Bapak, Ibu, ada yang tahu tentang flexing? Adik-adik remaja mungkin, katekisan? Mungkin tahu fenomena flexing? Nah, di dalamnya itu ada crazy rich ya, atau di gaya hidup sultan. Ya. Flexing adalah sebuah fenomena tentang mereka yang merasa senang ketika memamerkan setiap kekayaannya. Bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga memamerkan pencapaian-pencapaiannya atau keberhasilannya secara berlebihan. Nah, ini contohnya dari flexing itu crazy rich ya. Di mana-mana misalnya dia memamerkan saldo ATM. Mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian atau adik-adik yang suka menonton atau aktif di medsos bakal melihat ya bagaimana orang-orang yang suka senang sekali memamerkan saldo ATM-nya, ada berapa jumlahnya dan orang-orang semua pada tahu. Kedua, memamerkan investasinya, mobil mewah dan sebagainya. Nah, kalau lihat gambar ini Bapak Ibu, ya diperhatikan gambarnya ya, di mana semua tangannya dipenuhi dengan emas, jari-jarinya juga pakai perhiasan emas, pakai kalungnya emas, tidak cukup satu, tapi seluruh dari pergelangan tangannya itu sampai ke dekat siku semua pakai emas. Inilah yang disebut dengan gaya hidup sultan. Ya, dia memamerkan perhiasannya, barang-barang branded, gaya hidup mewah, makan di tempat yang mahal dan sebagainya. Apa alasan seseorang melakukan fenomena flexing? Tentu pertama untuk pamer. Ya, yang kedua agar mendapat pujian. Yang ketiga agar mendapat pengakuan. Dan yang keempat krisis identitas. Nah, khusus yang krisis identitas ini Bapak Ibu, ini lebih kepada remaja. Ya, remaja itu sering sekali mengalami krisis identitas. Ya. Kadang-kadang remaja suka bertanya, siapa sih sebenarnya aku ini?
Remaja yang mempertanyakan keberadaan dirinya dalam lingkungan atau kelompoknya. Tak jarang dalam keluarga itu anak remaja disebut anak tanggung, disebut anak-anak juga enggak, gede juga enggak, tapi seringkali masih diperlakukan seperti anak-anak. Dan anak remaja itu sering tidak mau diperlakukan seperti anak-anak. Apa-apa terlalu diperhatikan, apa-apa terlalu dikasih tahu, apa-apa tidak dipercaya. Padahal anak remaja juga seringkali merasa bahwa dia inginnya dipercaya, dia inginnya tidak diperlakukan seperti anak-anak. Tapi adik-adik remaja juga harus melihat, seringkali adik-adik remaja juga belum bisa dipercaya, adik-adik remaja juga belum bisa bertanggung jawab. Nah, oleh itu juga krisis identitas ini juga terjadi bila remaja merasa berbeda dengan remaja seusianya. Mereka sering membandingkan ya di antara remaja yang satu dengan yang lainnya. Kok dia sama orang tuanya akur ya? Kok aku enggak? Kok dia apa-apa dikasih ya sama orang tuanya? Kok aku enggak? Kok dia bisa pergi kemana-mana, bisa cerita sama orang tuanya? Kok aku enggak ya? Yang ada aku malah diomelin terus. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara juga adik-adik sekalian, ini memunculkan sikap-sikap atau perilaku untuk sekedar mencari perhatian. Misalnya dari cara berpakaiannya, ya, berperilaku yang aneh-aneh. Misalnya, kalau malam mereka begadang tuh sampai pagi. Pas pagi sampai sore dia tidur. Itu juga perilakunya sudah aneh. Atau membentuk kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok yang belum tentu mereka juga bisa bertumbuh dengan baik di sana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga adik-adik, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat bahwa seringkali orang lebih suka memperhatikan dirinya sendiri. Ya, bentar-bentar ngaca, bentar ngomong sendiri di kaca, dan sebagainya, atau berperilaku seperti ini kurang lebih. Ya. Ini adalah contoh flexing dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tidak mau kalah. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu nih yang sering-sering bertemu atau berkomunikasi dengan lingkungannya, mungkin lagi ngobrol nih tentang anaknya. Ada juga nih yang ngomong, iya anak saya juga begini loh, begitu loh. Misalnya, atau juga lagi makan, kemarin saya nyobain nih, makan McD nih, Bogor, oh iya saya juga udah pernah loh makan di sana, cobain deh makan yang ini dan ini, dan sebagainya. Acap kali kadang-kadang orang-orang akhirnya menghindar, aduh nggak mau ngomong sama dia mah nggak mau kalah gitu ya. Nah ini juga dalam pelayanan penting Bapak Ibu ya, kalau kita sedang membantu dalam pelayanan, seringkali kita juga suka ikut nimbrung kalau orang yang sedang berbicara itu berkeluh kesah kepada kita. Ya kita seringkali merasa bahwa kita juga perlu mengomentari hal ini. Padahal seharusnya kita harus banyak mendengarkan. Ya. Dengan mendengarkan saja, biasanya orang itu sebagian dari bebannya sudah mulai berkurang. Berikutnya, senang membicarakan dirinya sendiri. Ya mungkin Bapak, Ibu, adik-adik, juga saudara sekalian pernah menemukan orang seperti ini. Senang saja membicarakan dirinya. Ya untung saya, untung saya, kalau saya begini, kalau saya begitu, saya lagi. Yang diomongnya saya terus yang diomongin. Berikutnya, suka pamer. Ya, nah, contoh flexing dalam kehidupan sehari-hari juga, itu suka pamer juga termasuk dalam flexing. Firman Tuhan hari ini dengan tema sombong atau pride. Ya. Apa sih sebenarnya sombong itu? Apakah tadi flexing, ya, bergaya hidup sultan, atau crazy rich itu termasuk sombong? Sombong menurut KBBI adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan, meninggikan diri atau bermegah, berkata atau berbuat dengan congkak dan arogan. Jadi fenomena flexing itu adalah bagian dari kesombongan Bapak Ibu. Ya, dia ingin dihargai secara berlebihan. Dia ingin orang-orang terus memperhatikan dia, meninggikan diri, dia bermegah, berkata-kata, berbuat dengan congkak dan arogan. Yang harus Bapak Ibu ketahui, seringkali flexing ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu ya. Dia buat-buat sendiri. Ya, tidak peduli itu caranya tidak baik, tidak benar. Dia melakukan hal itu agar orang-orang memperhatikan dan menghargai dia. Aku mah nggak kemasuk itu dong, Bu Eva. Aku mah nggak pernah flexing, nggak pernah gaya hidup sultan. Aku juga nggak pernah nunjuk-nunjukin ATM aku. Nah, aku bukan termasuk orang sombong dong. Jangan senang dulu nih Bapak Ibu. Kita lihat nih ciri-ciri orang sombong itu apa. Yang pertama, hobi pamer. Ya. Yang kedua, selalu merasa benar. Ya.
Ya, selalu merasa benar. Kalau misalnya merasa benar, "Ah, enggak, saya mah benar kok. Dia yang salah, aku yang benar," gitu ya. Nah, itu juga termasuk sombong, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara sekalian. Lalu hanya membicarakan diri sendiri, tadi kan kita sudah bahas juga ya, yang diomongin aku lagi, aku. Pokoknya aku, apa-apa aku, dan sebagainya. Nah, setelah itu haus pujian. Ya, dalam pelayanan nih, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara sekalian, seringkali ya kita pengen dipuji ya. Kita mah kalau pelayanan, apalagi di GKI Cicurug ya, banyak susahnya ya Bapak Ibu ya. Banyak yang ngomongin, banyak yang ngomentarin. Tetap semangat ya Bapak Ibu, bahwa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita dalam pelayanan haus pujian, berarti kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Sering bersikap kasar. Wah, gimana nih orang tua nih, bagaimana anak-anak remaja? Ya kalau dikasih tahu, udah tahu, jangan ngomong terus, Ibu, Bapak, gitu ya. Itu juga termasuk sikap yang sombong. Merendahkan Coba orang hilang. Bukannya mana ya, Mbak? merendahkan orang lain. Ya, kadang-kadang suka melihat dengan sebelah mata. Kak, aku mah nggak mau ngomong sama dia, aku mah nggak selevel dengan dia. Seperti itu juga termasuk orang sombong. Tidak suka diberi nasihat. Ya, katanya orang makin tua itu makin bijak. Tapi seringkali makin tua itu makin keras kepala gitu ya. Anak makin besar makin bijak. Tapi ada kalanya malah makin keras kepala. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu diambil dari 1 Korintus. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita memikirkan kota Korintus, itu seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, inilah gambarannya. Korintus itu merupakan kota kosmopolitan utama. Ada pelabuhan dan pusat perdagangan yang besar. Oleh karena itu, Korintus menjadi kota yang ramai dan terkemuka pada masanya. Kosmopolitan itu apa? Kosmopolitan itu artinya beragam atau ramai dengan banyak orang dan berbagai negara. Jadi bisa dibayangkan seperti Jakarta lah kurang lebih, walaupun bukan metropolitan. Tapi di sana juga ada pusat perdagangan, ada pelabuhan, kapal hilir mudik datang ke sana, ada banyak yang didatangi oleh orang-orang dan berbagai negara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam persekutuan jemaat Tuhan di Korintus? Persekutuan umat menjadi ajang memamerkan harta, ya, sehingga mengubah fungsi persekutuan tidak lagi menjadi wadah pertemuan umat dengan Tuhan dan sesamanya, melainkan menjadi kesempatan untuk bermegah atau unjuk gigi. Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk bermegah di dalam Tuhan. Sebab apa yang mereka pamerkan itu bukan milik mereka, melainkan milik Tuhan. Jadi sudah selayaknya dan sepantasnya digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Apa yang menjadi tekanan dari firman Tuhan pada malam ini? Ada kalanya kita dalam keseharian menjadi pelaku-pelaku kesombongan. Mungkin kita cenderung membanggakan diri dalam pencapaian, kebijakan, kekayaan, atau kekuasaan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 31 bukan hanya mengingatkan orang-orang di Korintus, tapi juga mengingatkan kita semua ya, bahwa kebanggaan sejati itu hanya bisa kita temukan ketika kita bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan atau kita sombongkan selain dari Tuhan saja yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang bisa kita rasakan dan terima sampai saat ini. Marilah kita merenungkan dan memeriksa diri kita. Sudahkah kita menyadari bahwa segala yang ada pada kita, baik harta, kekayaan, kepandaian, kekuatan, semua itu adalah milik Tuhan? Sadarkah kita bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup keseharian kita, karena semua itu milik Tuhan? Maukah kita hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam kerendahan hati yang menjadi upaya kita agar mengarahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan namanya?
Semua mata tertuju padamu. Hendaklah melalui firman Tuhan ini kita bisa mengubahnya menjadi mataku tertuju padamu. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan nanti di akhir ibadah kita pada hari ini. Ya, katanya kurang lebih seperti ini, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Demikianlah firman Tuhan untuk malam doa jelang Pentakosta yang kedua hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Adakah pokok-pokok doa yang akan didoakan? Ya, Bu Eva, Ya, tolong doakan untuk keluarga besar Cik Yung Yung yang hari ini kehilangan papanya untuk baik, penguburan besok dan seterusnya. Makasih. baik. Ada lagi? Buat ibadah besok sih sama itu apa namanya, donor darah besok. Oh ya, ada lagi? Korem ya yang mau ke BNN pada tanggal 18. Ada lagi? Kita akan bagi ya pokok doanya ya untuk keluarga Ibu Juliet. Mungkin dipimpin oleh Ibu Retno Asih, Penatua Retno Asih. Lalu untuk ibadah besok dan donor darah, mungkin bisa dibantu oleh Uti Pur, Uti Rumanti. Untuk Korem yang mau ke BNN, mungkin bisa minta tolong Ibu Samtini. Dan saya akan menutupnya di dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada malam ini kami semuanya boleh mengikuti, mendengarkan renungan yang telah disampaikan, biar semuanya itu menjadi kehidupan kami selanjutnya semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, khususnya pada malam ini kami akan berdoa buat keluarga Ciyung Yung, yang dimana pada siang tadi Tuhan telah panggil Papa, Opa, terkasih dari Papa Ciyung Yung. Tuhan, semuanya itu karena rencanamu yang lebih indah buat keluarga Ciyung Yung ini ya Tuhan. Tuhan kuatkan dan tabahkan untuk keluarga Ciyung Yung, Pak Buyung dan semuanya keluarga besar ya Tuhan. Tuhan, jika acara untuk penghiburan hingga pemakaman, biar Tuhan sendiri yang selalu menyertai dan semuanya boleh berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, kami panjatkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup.
Pak Puji dulu silakan untuk ibadah untuk quorum yang akan ke BNN. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Engkau, karena nasihat dan bahkan pertolongan yang Allah berikan kepada kami. Apa yang sudah kami dengar lewat sabda firman-Mu, jauhkan kami dari keakuan kami dan bahkan kesombongan kami. Dan pada kesempatan pada malam hari ini Tuhan, lewat doa syafaat kami menyerahkan untuk adik-adik remaja yang rencana mau ke BNN tanggal 18 nanti Tuhan. Mari Engkau persiapkan, berikan hikmat di dalamnya, segala persiapannya, segala sesuatunya. Kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Kami tahu bahwa kalau Engkau yang memiliki rencana, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, inilah rasa syukur doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah besok, juga ada kegiatan untuk donor darah, juga sekolah minggu dan ibadah quorum. Biarlah Tuhan perlengkapi setiap kami, majelis jemaat, juga rekan-rekan aktivis atau guru sekolah minggu yang bertugas, juga rekan-rekan dari Komisi Pelayanan Kesehatan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh berpegang hanya di dalam nama Tuhan saja. Untuk hidup kami selalu belajar rendah hati, dan kami bisa mendengar suara Tuhan setiap hari, sehingga kami boleh menjaga kekudusan dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai langkah kami ke depan, untuk kami juga berkumpul dengan keluarga pada hari ini. Kami juga akan mempersiapkan diri untuk ibadah besok. Tuhan yang memperlengkapi juga pendeta Sam yang akan membawakan firman besok. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya dan memberikan kebijakan agar firman Tuhan itu benar-benar boleh ditaburkan, dan setiap jemaat yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Kami menyerahkan istirahat kami pada malam ini ke dalam pimpinan Tuhan, setiap keluarga di mereka berada Tuhan, bila Tuhan memperlengkapi dan menolong setiap kami. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup Bapak Ibu, adik-adik dan saudara sekalian dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Baik, renungan malam doa jelang Pentakosta yang kedua telah selesai. Dikembalikan kepada Pendeta Samuel. Ya, terima kasih untuk Pendeta Eva Kristiani, Pak, atas renungannya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk besok tidak ada, jadi Bapak Ibu kita akan malam doa lagi Senin gitu ya dengan tema ketamakan. Untuk renungannya kita akan dipandu oleh Pak Puji ya, atau Penatua Elisa Pujianto dengan tema ketamakan atau creed gitu ya. Itu untuk yang besok, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian juga besok ada kegiatan donor darah. Jangan lupa Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi mulai 8.30 sampai selesai ya. Habis kebaktian umum yang pertama sampai dengan selesai. Lokasinya di bawah, sehingga Bapak Ibu yang biasa mungkin parkir motor di bawah, mohon maaf, parkir yang di depan KPK itu di off, jadi semuanya untuk motor parkir di sepanjang taman ya. Nah, Bapak Ibu juga serta saudara-saudari kalian jangan lupa untuk yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke masing-masing penatua pendamping wilayah atau bisa menghubungi Ibu Krisdiana maupun Ibu Dian Sitorus begitu ya, untuk persembahan syukur tahunannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok kita ibadah umum seperti biasa jam 7 dan jam 9, sekolah minggu pukul 9, dan juga kebaktian remaja pukul 9 gitu ya. Kalau boleh berangkat lebih awal mengingat jalanan kondisi yang ya kita tahu bersama, kita kembali ke settingan pabrik. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa rekan-rekan guru sekolah minggu, besok ada persiapan guru sekolah minggu jam 7 malam. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, sampai ketemu besok, dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, sampai besok. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Renungan.